Nah, selamat malam semuanya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang satu tema, yaitu membangun mental yang sehat. Nah, kalau kita bicara mengenai mental yang sehat, pasti setiap manusia itu membutuhkan upaya dalam membangun mental yang sehat. Nah, membangun mental yang sehat ini tidak berbicara mengenai 1 hari, 2 hari dalam membentuk mental yang sehat. Mental yang sehat itu membutuhkan proses waktu dalam jangka panjang. Nah, proses waktu dalam jangka panjang ini tentu mengikuti perubahan terhadap nilai diri manusia, termasuk sifat, karakteristik, kepribadian, nilai yang dianut dalam prinsip dalam hidupnya yang menjadi nilai berharga dan nantinya menjadi nilai permanen atau end value. Nah, ini pun semua akan memberikan pengaruh sejauh mana proses jangka waktunya dalam membentuk mental yang sehat. Nah, tentu dalam membentuk mental yang sehat ini seiring atau sejalan atau progresnya sesuai dengan perkembangan dari manusia. Nah, untuk itulah maka bicara mengenai membangun mental yang sehat dalam proses waktu, ini kurun waktunya adalah jangka panjang. Nah, jangka panjang tentu dalam hal perubahan dalam nilai waktu. Nah, tentu dalam hal membangun mental yang sehat, kalau ini diupayakan dengan baik dalam daya upaya yang dilakukan, tentu akan membawa nilai perubahan. Nah, perubahan itulah yang akan bisa dirasakan terhadap personal atau diri pribadi. Nah, apabila perubahan terhadap mental itu sudah dilakukan dengan baik dan terus-menerus dan memiliki upaya serta nilai juang yang dilakukan, tentu akan membawa nilai perubahan terhadap personal. Nah, personalnya apa? Yaitu pertama, orang bisa akan melakukan aktualisasi diri. Artinya, seseorang akan berupaya seperti apa yang saya harapkan, seperti apa saya inginkan, bagaimana saya ingin menjadi seperti diri saya yang diharapkan, tanpa adanya misalnya upaya yang dipengaruhi dari faktor-faktor yang bersifat luar. Kalaupun ada faktor-faktor yang mempengaruhi hal yang bersifat luar, tentu dia memiliki filter yang baik bagaimana faktor dari luar itu apakah memberikan dampak positif atau dampak negatif. Nah, untuk itulah orang yang melakukan perubahan terhadap mental yang sehat, dia mampu untuk mengaktualisasikan dirinya. Dalam arti apa? Pertama, dapat berkompetensi. Kedua, dapat meningkatkan nilai percaya diri. Nah, orang yang mental sehat dapat meningkatkan nilai produktivitasnya. Lalu memiliki motivasi yang tinggi dalam harapan-harapan untuk mencapai keinginan dan tujuan dalam hidupnya. Lalu orang yang memiliki nilai aktualisasi diri yang baik, yang dilihat dari mental yang baik, maka dia memiliki nilai mampu beradaptasi. Nah, artinya apa beradaptasi? Ketika terjadi kesulitan, hambatan, kendala, rintangan, dia mampu untuk mengatasi tersebut terhadap perubahan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, begitu juga terhadap motivasi. Ketika ada berbagai kendala, rintangan, hambatan, dia memiliki motivasi yang tinggi untuk mengatasi hal tersebut dari berbagai kesulitan-kesulitan ataupun tekanan yang dihadapi. Nah, begitu juga terhadap kompetensi. Orang yang mentalnya sehat, dia memiliki kompetensi yang tinggi dalam meningkatkan nilai dirinya sebagai upaya dalam memperjuangkan kemampuan dan keterampilan serta keahlian yang ditingkatkan. Lalu dia memiliki kepercayaan diri. Artinya apa? Walaupun dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan, keahlian, pengetahuannya itu tidaklah segampang membalikkan telapak tangan, dia memiliki keyakinan diri bahwa itu semua bisa diraih dengan baik, asalkan memiliki nilai juang dan terus berupaya dalam bertanggung jawab dalam meningkatkan nilai keberadaan dirinya. Nah, begitu juga dalam produktivitas. Ketika adanya kesulitan, tantangan, beban kerja yang terlalu berat, dan lain sebagainya, dia mampu mengatasinya dan menunjukkan bahwa produktivitas kerjanya dia capai dengan seoptimal mungkin. Nah, selanjutnya, bahwa orang yang memiliki mental yang sehat itu memiliki penghargaan diri yang baik. Artinya, dia memiliki upaya dalam self-improvement.
yaitu upaya terus-menerus dalam memperbaiki nilai diri, dalam upaya apa? Meningkatkan nilai kemampuan, keterampilan dan keahlian serta kekuatan yang dimiliki dalam dirinya. Dan mampu apa? Mengatasi berbagai kelemahan-kelemahan dalam dirinya dengan baik. Nah, lalu apa lagi? Memiliki self control. Nah, artinya orang yang memiliki mental yang sehat itu memiliki pengendalian diri yang baik. Dia mampu menempatkan diri secara tepat berdasarkan pertimbangan faktor etika, moral, dan lain sebagainya yang ada di dalam suatu masyarakat ataupun dalam suatu kelompok ataupun dalam organisasi. Nah, orang yang memiliki mental yang sehat, self controlnya pasti memiliki nilai yang baik dalam mengontrol terhadap keberadaan dirinya. Misalnya contoh, ketika dia berhadapan dengan atasan, dia mampu menempatkan diri bagaimana dia berinteraksi dengan atasan, bagaimana dia untuk menjalin hubungan relasi, bagaimana dia untuk berkomunikasi dengan baik, mengatur tata bahasanya dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga dia mampu untuk mengendalikan emosinya. Apabila dalam situasi-situasi yang tidak menguntungkan, dia mampu berpikir secara logis untuk mempertimbangkan bagaimana jalan keluar yang terbaik, tidak mengedepankan faktor yang dinamakan emosi yang negatif. Orang yang memiliki mental yang sehat itu ditandai dengan self-evaluation. Nah, self-evaluation itu apa? Orang yang memiliki bagaimana upaya untuk menilai diri sendiri, mengkaji, mereview, dan mengamati sejauh mana sih nilai diri yang dimiliki terhadap peranan dan kontribusinya di dalam suatu masyarakat. Seperti saya yakin terhadap keberadaan diri saya yang membawa perubahan di tengah-tengah organisasi, di tengah-tengah masyarakat dengan apa? Dengan kepercayaan diri yang saya miliki, dengan kompetensi, dengan kemampuan, keterampilan, keahlian, bakat yang dimiliki, dan lain sebagainya. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Silahkan. Nah, selanjutnya, bahwa orang yang memiliki mental yang sehat ini ditandai dengan memiliki tujuan yang jelas. Artinya dia tahu terhadap apa yang diinginkan dan diraih. Seperti contoh, ketika seseorang memutuskan bekerja dalam perusahaan, dia tahu apa pencapaiannya, apa harapannya, apa pencapaian terhadap yang diinginkan dalam pengembangan nilai diri sampai kepada pengembangan secara optimal dalam karir. Nah, begitu juga orang tahu akan tujuannya ketika dia memutuskan untuk kuliah dalam program studi yang dipilih, apa sih tujuannya, apa sasaran yang hendak dicapai, apa pencapaiannya, dan seberapa besar nilai kompetensi yang terus-menerus akan dikembangkan, baik terhadap pengetahuan, wawasan berpikir, analisis secara kritis, dan juga menciptakan problem solving. Nah, dia ngerti akan tujuannya. Nah, lalu orang yang memiliki mental yang sehat itu memiliki juga nilai spiritualitas yang baik. Nah, yang ditandai apa? Memiliki nilai respect, kepedulian terhadap orang lain, memiliki empati, memiliki nilai kemanusiaan, dan mampu menciptakan keterkaitan hubungan secara transendental. Nah, transendental itu apa? Yaitu yang secara umum diajarkan oleh agama, bahwa memiliki hubungan yang baik dengan Sang Pencipta. Melalui apa? Melalui nilai spiritualitas yang dibangun dari bagaimana nilai ibadahnya. Nah, ini dia. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Nah, kalau orang sudah berupaya untuk membangun nilai mental yang baik, nah, apa sih manfaat yang dirasakan? Yang pertama, dia mampu meningkatkan kemampuan dirinya. Dalam arti apa? Mengelola dirinya secara baik dan benar. Ketika menghadapi berbagai kesulitan, tantangan, rintangan, ataupun permasalahan kehidupan, dia mampu untuk memiliki kemampuan dalam mengatasi hal tersebut. Dan juga memiliki kemampuan dalam apa?
manajemen anger, yaitu apa? Kemampuan dalam mengelola nilai emosi yang negatif. Nah, seperti apa yang dibuktikan? Seperti contoh Thomas Alva Edison. Nah, ketika Thomas Alva Edison, kalian pernah baca biografinya, dikatakan bahwa Thomas Alva Edison waktu kecil dikatakan gurunya dia adalah salah satu murid terbodoh, dan bahkan dikatakan nilai matematikanya selalu di bawah 40. Namun akhirnya karena nilainya selalu jelek, akhirnya guru dan kepala sekolahnya memutuskan untuk memulangkan Thomas Alva Edison agar dididik oleh orang tuanya. Nah, pada saat itulah orang tuanya mengatakan, kenapa saya nggak sekolah lagi, Bu? Nah, orang tuanya mengatakan, karena kamu terlalu cerdas, terlalu pintar, jadi ibulah yang akan mendidik kamu. Nah, selama itu akhirnya dididiklah dengan orang tuanya. Akhirnya informasi itu disembunyikan. Nah, sampai akhirnya Thomas Alva Edison menjadi penemu. Dan hal ini dibuktikan dengan apa? Dengan melakukan 1000 kali penelitian. Nah, baru dia berhasil untuk menemukan suatu penemuan yang spektakuler. Pada saat itu adalah lampu hijau. Dan dia mengalami kegagalan sebanyak 999 kali. Nah, artinya apa? Kalau orang yang tidak memiliki mental yang sehat, pasti akan kecewa. Ngapain lagi udah 999 kali, udah mengalami kegagalan, bahkan orang-orang di sekitarnya menganggap udahlah berhenti dari upaya dalam melakukan penelitian. Tapi karena memiliki nilai yang mental yang sehat, daya juangnya kuat, akhirnya dari 999 kali kegagalan dan yang terakhir ke 1000 baru dia berhasil. Nah, begitu juga orang yang mental sehat, dengan contohnya seperti pendiri KFC. Nah, yaitu Kolonel Sanders. Nah, hal ini dibuktikan Kolonel Sanders, yaitu apa? Pada saat dia masa sudah tua, uang pensiunnya tidak seberapa, dia pada saat itu sebagai angkatan laut, yang dimana jabatannya pada saat itu hanyalah jabatan terendah, dan uang pensiunnya tidak memenuhi dalam kebutuhan hidup. Akhirnya pada saat itu dia mengikuti saran daripada istrinya, mengatakan, ya sudah, kamu kan punya hobi masak, kenapa nggak mencoba untuk masak? Akhirnya dia cobalah untuk masak ayam goreng. Nah, sambil dia buat proposal, ditawarkanlah dari satu perusahaan dari pintu ke pintu. Nah, lalu ditawarkan kepada hotel untuk bekerja sama. Akhirnya apa? Sama mengalami penolakan sebanyak 1200 kali. Dia menawarkan, mengalami penolakan. Yang terakhir, dia mengalami keberhasilan, hanya ada satu investor yang mau untuk menanamkan modal. Nah, dari satu investor itulah yang sekarang dibuktikan KFC menjadi berhasil franchise internasional. Nah, ini apa? Menandakan orang memiliki mental yang sehat. Artinya apa? Memiliki kualitas yang baik untuk percaya diri, untuk produktif, memiliki motivasi yang tinggi, mampu berkompetensi, lalu memiliki upaya dalam mengontrol dirinya terhadap kegagalan, di mana dia terus berupaya untuk mencapai suatu keberhasilan. Nah, begitu juga kalau kalian pernah tahu, pasti kalian tahu penulis novel yang terkenal yaitu Harry Potter. Nah, ada yang tahu siapa penulis terkenal Harry Potter? Ya, siapa? Nah, penulisnya adalah J.K. Rowling. Nah, J.K. Rowling ini dia penulis novel, salah satu penulis novel pada saat itu di Inggris yang termiskin. Hartanya cuma satu, memiliki mesin tik yang mesin tiknya kuno, yang model ketik biasa. Kalau sudah diketik, tergeser, mesti dipinggirin lagi, bunyi ting. Nah, itu mesin tik yang model tradisional. Nah, dia menawarkan naskah novelnya sama dari satu editor ke editor yang lain sebanyak 1.500 kali. Nah, pada saat ditawarkan, dia selalu dihina, mengatakan ini novel apa? Novel sampah yang tidak mungkin bisa terkenal. Selalu dia mengalami hal penolakan sampai 1.500 kali. Nah, baru terakhir ke 1.500 editor, baru editor ada yang mau menerima dan menerbitkan naskah novel Harry Potter. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dari 1.500 kali lah baru
naskah daripada novel Harry Potter itu menjadi terkenal dan salah satu menjadi bestseller. Nah, artinya apa? Kalau orang tidak mengalami suatu kegagalan dalam proses pembentukan, pasti dalam 1500 kali pasti akan kecewa. Karena kenapa? Sudah mencoba kok sebanyak 1500 kali, kalau tidak memiliki mental sehat, dia akan berpikir, oh mungkin ini bukan jalan saya, bukan ini profesi saya, udah saatnya berubah. Nah, tetapi karena memiliki suatu mentalitas yang baik, dia merasa bahwa pencapaian tujuannya akan tercapai, akhirnya nilai juangnya itu dia optimalkan sampai kepada upaya pembuktiannya, yaitu apa? Dari 1500 kali dia mencoba untuk kerjasama dengan editor, baru diterima novel Harry Potter-nya. Nah, artinya apa? Artinya dalam hidup, nah tidak ada suatu proses yang bersifat instan. Nah, sesuatu hal harus mengikuti dari proses yang terjadi kalau memang ingin mencapai suatu tujuan atau harapan yang diinginkan. Nah, untuk bisa mencapai harapan dan tujuan yang diinginkan berarti apa? Nilai juang yang perlu dibangun. Nah, nilai juang ini tidak akan bisa tercapai kalau tidak memiliki ini dia, mental yang sehat. Nah, kalau begitu, kira-kira, nah menurut kalian nih, apa mental yang sehat itu? Nah, tadi saya sudah bercerita panjang lebar, kira-kira apa itu mental yang sehat? Ya, coba dimulai dari yang paling belakang. Ya, boleh berdua. Siapa duluan? Menurut saya, Pak, Ya. mental yang sehat itu adalah suatu mental yang dimiliki seseorang yang mempunyai kepercayaan tinggi, yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, dengan tujuan hidupnya ada di dunia. Apa saja dia dilahirkan, dia tahu untuk apa, dia udah kenal dirinya siapa, terus dia punya tujuan hidup. Oke. Dia tahu dia punya kemampuan dan dia yakin kemampuannya itu bisa membawakan untuk kemauan dia, Pak. Ya. Boleh dilanjutkan sebelahnya? Silahkan. Menurut saya membangun mental yang sehat itu membangun mental yang sehat, kita harus lebih mengenal diri kita sendiri sih, Pak. Oke. Harus kenal lebih jauh diri kita sendiri dulu. Oke. Ya, ini yang badannya gede. Ya. Kayak Om semua, ya silakan. Apa itu mental yang sehat? Mental sehat adalah kondisi di mana seorang mampu menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik, merespon tantangan dengan fleksibel, Pak, dan menjaga hubungan yang positif dengan dirinya sendiri. Oke. Berarti kita bisa simpulkan itu apa? Pertama, mental yang sehat itu adalah kondisi diri seseorang. Artinya apa? Seseorang akan tahu bagaimana kondisi diri seseorang yang dialami, baik faktor emosinya, sifat, karakteristik, kepribadian, bagaimana dia menanggapi suatu permasalahan atau tantangan dalam hidup, dan lain sebagainya. Oke, Waalaikumsalam. Ya, silakan. Nah ini depan aja, biar ada temennya. Oke, yang kedua apa? Bahwa orang yang memiliki mental yang sehat itu dia apa? Mampu menghadapi berbagai permasalahan. Nah, permasalahan ini apa? Meliputi tekanan hidup, kesulitan, tantangan, berbagai rintangan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga apa? Nah, yang ketiga bahwa orang yang memiliki mental yang sehat itu ditandai dengan efektif dalam hal kehidupannya, seperti memiliki percaya diri, memiliki nilai upaya daya juang, lalu kemampuan dalam hal melakukan penghargaan diri, memiliki kemampuan dalam mengaktualisasikan diri, lalu memiliki motivasi dalam membangun diri secara baik dan benar. Nah, sehingga dia mampu untuk apa? Berkontribusi
Nah, berkontribusi di dalam apa? Di dalam nilai sosial maupun dalam organisasi, seperti di tempat dia bekerja dan lain sebagainya. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Nah, kalau orang memiliki mental yang sehat, berarti dia mampu untuk apa? Pertama, mengatasi berbagai depresi. Nah, ya, mengatasi berbagai depresi. Emosi. Nah, emosi negatif, betul. Lalu mampu mengelola diri dalam menghadapi stres. Nah, kayak lagu dangdut, stres obatnya iman dan takwa. Nah, lalu apa lagi? Mampu untuk beradaptasi dengan baik. Nah, setiap ada kesulitan, rintangan, nilai tantangan, ataupun persaingan yang semakin ketat dan kompetitif, dia mampu untuk beradaptasi dengan baik dan mengatasi hal tersebut. Nah, seperti beradaptasinya apa? Melakukan perubahan terhadap nilai dirinya. Nah, orang yang mental sehat itu pasti mampu untuk membangun nilai relasi, seperti meningkatkan nilai sosialnya, membangun nilai jaringan yang berguna dalam pengembangan dirinya untuk menginspirasi orang lain atau untuk mengembangkan nilai karirnya, mengembangkan nilai produktivitasnya ataupun mengembangkan nilai profesinya. Nah, selanjutnya bahwa mental yang sehat itu ditandai dengan apa? Kualitas hidup yang semakin baik. Nah, seperti apa kualitas hidup yang semakin baik tadi? Mengatasi berbagai kendala, kesulitan, memiliki kepercayaan diri, memiliki motivasi, pengendalian diri secara emosional atau self control, memiliki pengembangan diri yang baik dalam self improvement, dalam hal meningkatkan kepercayaan diri, kompetensi, kemampuan, keahlian, dan lain sebagainya. Lalu ditandai bahwa kualitas hidup yang baik, dia mampu untuk mengevaluasi terhadap keberadaan dirinya. Sejauh mana seperti pencapaian yang dilakukan, lalu sejauh mana dia mengatasi berbagai kendala, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, ketika orang memiliki mental yang sehat, nah, ditandai dengan juga berbagai unsur. Nah, antara lain apa? Pertama, dilihat dari faktor emosinya. Nah, bagaimana kecerdasan emosi yang dimiliki? Dalam hal apa? Meningkatkan kepercayaan diri. Seperti bagaimana sih mengatasi penolakan, mengatasi hinaan, mengatasi bully, dan juga mengatasi berbagai tekanan-tekanan dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, seperti penolakan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, orang memiliki mental yang sehat ditandai kognitif yang baik. Nah, kognitif yang baik itu apa? Pertama, memiliki kreativitas yang tinggi dalam upaya bagaimana cara untuk mengembangkan diri. Lalu dia memiliki inovasi, bagaimana ide-ide tersebut dapat direalisasikan dengan baik untuk pengembangan nilai diri dalam kemampuan, keterampilan, keahlian, dan lain sebagainya. Lalu juga memiliki realitas, artinya dia mampu melihat keadaan dan situasi
Nah, ketika keadaan dan situasi tidak menguntungkan, dia menemukan suatu cara dan upaya bagaimana mengatasi kondisi dan keadaan yang tidak menguntungkan. Nah, sehingga dia memiliki kontrol yang baik dari keadaan yang tidak menguntungkan, dia upayakan untuk menjadi upaya dalam meningkatkan nilai dirinya. Nah, selanjutnya ditandai dengan learning. Artinya, orang yang mental yang sehat dalam hal pemikirannya dilihat dari proses learningnya. Bagaimana proses pembelajaran yang diupayakan dalam konsentrasinya, fokusnya, lalu dalam upaya untuk pengembangan dirinya, dalam peningkatan pengetahuan, wawasan, keterampilan. Nah, bagaimana prosesnya? Termasuk dalamnya ketekunan. Lalu seberapa giat orang tersebut, lalu seberapa kuat orang tersebut terus-menerus mencoba dalam meningkatkan proses pembelajaran dirinya, baik secara formal maupun secara non-formal. Nah, lalu seperti yang tadi saya katakan, dilihat dari nilai spiritual. Seperti perilaku yang ditunjukkan, bagaimana? Seperti rasa kepedulian, toleransi, memberikan rasa hormat terhadap orang lain, bagaimana etika yang ditunjukkan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu bagaimana penerimaan dirinya? Nah, apakah dia menerima penerimaan dirinya secara utuh? Dalam arti bahwa orang yang memiliki mental sehat itu memiliki nilai terhadap penerimaan gambar dirinya secara baik. Nah, walaupun secara manusia pasti ada kekurangan, tetapi dia memahami bahwa dalam penerimaan dirinya, dia masih memiliki nilai potensi dan keunggulan yang bisa dikembangkan. Nah, sehingga tetap kepercayaan dirinya masih ada, penghargaan diri, aktualisasi diri, dan lain sebagainya. Nah, ada pertanyaan? Kira-kira silakan. Bapak izin tanya. Ya. Tadi kan Bapak bilang ciri dari yang bawa mental yang sehat itu bisa dari spiritualnya. Kalau kita lihat secara kasat mata spiritualnya bagus nih. Berarti kan kalau spiritual bagus itu berarti dalam hidupnya dia pasti akan jujur. Ya. Ya. Terbuka. Jujur, bertanggung jawab, paling tidak memiliki integritas lah, betul. Tapi nyatanya pada kenyataan hari-hari itu tuh ternyata bertolak belakang. Itu apakah artinya mental yang sehat itu ada di dia atau apa itu? Atau lagi pencitraan saja? Berarti yang beradaptasi. Nah, kalau seperti itu kita harus tahu apa yang menjadi penyebab. Nah, atau boleh dikatakan akar masalahnya. Nah, terkadang, mohon maaf, ada orang yang salah dalam suatu lingkungan. Contohnya, orang tersebut memang keberadaan dirinya sudah baik, sudah jujur, bertanggung jawab, berintegritas, tetapi, kondisi dalam lingkungan organisasi yang tidak sehat. Nah, seperti contohnya, gaji ditekan oleh atasan serendah mungkin, dituntut bekerja seoptimal mungkin. Akhirnya apa? Karena tekanan hidup yang begitu besar dan dia tidak menemukan suatu solusi dan cara, akhirnya apa? Ya sudah, daripada tidak memenuhi kebutuhan hidup, tuntutan oleh anak dan istri, akhirnya timbullah apa yang dinamakan disonansi kognitif. Nah, disonansi kognitif itu adalah keberadaan di dalam dirinya yang mengalami pertentangan. Dia tahu salah. Nah, dia tahu itu tidak baik, tetapi karena keadaan dan situasi yang sifatnya mendesak, akhirnya dia melakukannya. Sama seperti kasus penanggal tahu viral, yaitu seorang nenek tua melakukan upaya mencuri singkong karena terpaksaan keadaan. Tetangga ini kanan kiri belakang tidak mau menolong, lalu keberadaan dia sudah tua renta, lalu saudara dan anak-anaknya juga tidak mau menolong. Akhirnya ya sudah, daripada dia mati untuk menahan lapar, akhirnya
dia melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan karena keadaan, seperti mencuri singkong. Nah, dari inilah kita harus tahu apa penyebab akar masalahnya. Nah, tapi ada yang memang orang tersebut sudah tahu, karena misalnya berada di kondisi lingkungan yang baik, sudah gajinya oke, jabatannya oke, ditambah insentifnya. Nah, karena faktor daripada nilai dirinya tidak baik, seperti tidak pernah puas, tidak pernah bersyukur, nah lalu merasa dirinya rakus. Nah, akhirnya dia melakukan berbagai cara untuk memperkaya dirinya. Dengan cara apa? Ya tadi, korupsi, nah, menggelapkan keuangan perusahaan, markup data, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini. Udah paham? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan lagi. Kalau tidak ada, maka saya lanjutkan. Atau mungkin ada lagi. Nah, bagaimana prosesnya? Proses atau upaya yang bisa kita lakukan untuk membangun mental yang sehat. Yang pertama yang bisa kita lakukan, kita bisa melakukan identifikasi diri.